Menjual udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan Baginda Raja terlihat kesal dengan Abu Nawas. Pasalnya ia berulang kali mengerjai para menterinya. Setiap hari selalu saja ada menteri istana yang melaporkan perilaku Abu Nawas tersebut. Tapi Baginda Raja bingung, hukuman apa yang pantas dijatuhkan? Mengingat Abu Nawas terlalu cerdik untuk dijebak ataupun disalahkan. Akhirnya terbesitlah sebuah ide konyol yang selama ini belum pernah terpikirkan olehnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas, kamu selalu saja membuat ulah. Hampir setiap hari ada saja menteri istana yang kamu permainkan. Oleh karena itu, kamu akan aku hukum," kata Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi menteri Paduka itu yang mulai duluan Paduka. Kenapa saya yang dihukum? Kalau begitu, menteri-menteri Paduka juga harus ikut dihukum dong," protes Abu Nawas. "Itu mustahil. Mana mungkin aku menghukum para menteriku sendiri," balas Baginda Raja. "Berarti Paduka tidak adil. Paduka hanya berani menghukum rakyat kecil, sedangkan pejabat istana dibiarkan bebas," ujar Abu Nawas tajam. Tanpa disadari, sebenarnya Abu Nawas telah masuk ke dalam perangkap Baginda Raja. Kini Baginda Raja pun mulai melancarkan rencana konyolnya. "Ya sudah, kamu tidak jadi dihukum, tapi ada syarat yang harus kamu jalani," kata Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia, saya siap melaksanakannya," ucap Abu Nawas. "Bagus, tugasmu adalah menjual udara, dan aku ingin uang hasil penjualannya disetorkan kepadaku setiap hari, minimal 100 dinar, titah Baginda Raja. Seketika Abu Nawas terkejut mendengarnya. Siapa juga yang mau membeli udara, sedangkan aku harus menyetor 100 dinar tiap harinya? Dari mana aku bisa mendapatkan uang sebesar itu? Pikirnya dalam hati. Namun Abu Nawas tidak kehilangan akal. Ia punya cara tersendiri untuk melaksanakan tugas tersebut, sekaligus mengerjai Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, mulai besok saya akan jualan udara. Tapi saya punya satu permintaan Paduka. Berikan saya surat kuasa kerajaan terlebih dahulu," kata Abu Nawas. Baginda Raja yang penasaran pun menyetujuinya dan memberikan surat kuasa kerajaan itu kepada Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pasar sambil membawa surat kuasa tersebut. Di sana ia berdiri dan mulai berseru, "Wahai para penduduk kota, mulai hari ini udara yang kalian hirup bukan milik kalian lagi. Udara telah menjadi hak milik kerajaan, dan siapapun yang menghirup udara tanpa izin berarti telah mencuri milik kerajaan." Orang-orang pun bingung dan panik dibuatnya. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya mereka heran. Abu Nawas lalu menunjukkan surat kuasa dari kerajaan. "Ini, silakan lihat. Baginda Raja telah menyuruhku menjual udara. Maka siapapun yang ingin menghirup udara harus membayar pajak." Melihat bukti surat kuasa tersebut, orang-orang pun tak berani membantah, meskipun sebenarnya mereka tidak terima. Pada hari pertama, Abu Nawas berhasil mendapatkan 100 dinar, lalu disetorkan kepada Baginda Raja. Begitu pula hari-hari berikutnya. Baginda Raja pun merasa heran, bagaimana Abu Nawas bisa menjual udara dan dengan mudahnya mendapatkan 100 dinar dalam sehari. Belum hilang rasa herannya, tiba-tiba ratusan warga mendatangi istana. Mereka mengajukan protes atas kebijakan baru tersebut. Suasana istana pun mendadak menjadi gaduh. Para menteri datang menghadap Baginda Raja dengan wajah cemas dan ketakutan. "Paduka yang mulia, rakyat mulai memberontak Paduka. Mereka ingin Paduka turun dari tahta," kata para menteri. Spontan Baginda Raja pun terkejut. "Apa? Yang benar saja.
Apa yang menyebabkan mereka berbuat demikian? Tanya Baginda Raja panik. Untuk meredakan situasi, Baginda Raja pun keluar mendatangi ratusan warga yang berkumpul di halaman istana. Wah, dasar Raja Jalim, mau hirup udara saja rakyat harus diwajibkan bayar pajak, teriak mereka marah. Loh, sejak kapan istana membuat peraturan itu? Aku sama sekali tidak pernah mengeluarkannya, balas Baginda Raja heran. Itu Abu Nawas yang melakukannya, dan dia melakukannya berdasarkan surat kuasa dari istana, jawab mereka. Mengetahui bahwa Abu Nawas adalah biang keladinya, Baginda Raja pun menjadi geram. Wah, kurang ajar Abu Nawas. Dia telah mempermalukanku di hadapan rakyatku sendiri. Awas kamu Abu Nawas, gerutu Baginda Raja. Dan akhirnya Baginda Raja pun mengembalikan semua uang kepada rakyat yang dikumpulkan oleh Abu Nawas. Keesokan harinya dengan penuh amarah, Baginda Raja membentak Abu Nawas. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu telah membuatku malu di hadapan rakyatku. Awas, jangan sampai kau ulangi. Namun tanpa merasa bersalah sedikit pun, Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Saya kan hanya menjalankan tugas paduka, dan ini adalah cara yang tepat agar bisa menghasilkan uang paduka. Soal mereka yang berdemo ke istana, itu bukan urusan saya. Yang terpenting, saya berhasil menjalankan tugas. Mendengar itu, Baginda Raja pun hanya bisa terdiam. Ia tak mungkin bisa menyalahkan Abu Nawas, karena memang dirinya lah yang memberi tugas konyol tersebut. Akhirnya berkat kecerikannya, Abu Nawas pun bisa pulang tanpa harus mendapatkan hukuman. Kisah selanjutnya, harga Baginda Raja. Ya Rabbal Alamin. Kala itu Abu Nawas diajak oleh Baginda Raja untuk berkunjung ke negeri seberang. Tak lupa Baginda Raja juga mengajak serta menteri kepercayaannya. Setibanya di sana, ketiganya disambut hangat oleh raja penguasa negeri itu. Sebagai tamu kehormatan, mereka pun dipersilakan berkeliling melihat pembangunan istana yang sedang berlangsung. Namun betapa terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa di negeri tersebut masih ada praktek perbudakan. Para pekerja yang membangun istana adalah budak-budak kerajaan. Meski demikian, kebutuhan makan para budak itu dicukupkan dengan baik. Tak heran bila mereka bekerja penuh semangat. Tubuh mereka terlihat kekar dan otot-otot mereka tampak kuat. Melihat pemandangan itu, sang menteri iseng bertanya kepada Abu Nawas. Ya Abu Nawas, menurutmu jika kamu menjadi budak, berapa kira-kira hargamu? Abu Nawas pun menjawab dengan santai. Ya, paling-paling 10 dinar Tuan Menteri. Mendengar itu, sang menteri pun berpikir, kalau Abu Nawas 10 dinar, pasti aku lebih mahal dari itu. Ia pun bertanya kembali. Kalau aku yang jadi budak, berapa hargaku? Dengan enteng Abu Nawas pun menjawab. Ya, sekitar 100 dinar mungkin Tuan Menteri. Sang menteri pun tersenyum dengan bangga. Berarti aku 10 kali lipat lebih mahal darimu. Lumayanlah, harga yang pantas. Lagi pula, aku juga lebih pintar darimu, Abu Nawas, katanya dengan nada yang mengejek. Tak mau kalah, Abu Nawas pun cepat-cepat membalas. Tunggu dulu Tuan Menteri, jangan salah paham. Harga itu berdasarkan jubah yang Tuan Menteri kenakan. Sang menteri pun kebingungan. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Mereka itu hanya tertarik pada jubah Tuan, bukan pada Tuan Menteri sendiri, jelas Abu Nawas. Sang menteri pun kesal dibuatnya.
Gila, jubahku ini saja harganya lebih dari 1000 dinar. Nah itu dia, jawab Abu Nawas dengan santai. Mereka akan senang mendapatkan jubah indah dengan harga murah, Tuan Menteri. Sedangkan Tuan Menteri sendiri ya tidak ada harganya. Baginda Raja yang sedari tadi menyimak pembicaraan mereka spontan tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu sore, Abu Jahil duduk termenung di tepi sungai. Wajahnya tampak bingung seperti orang yang sedang memikirkan teka-teki yang tak kunjung terpecahkan. Ia menghela nafas berat sambil melempar batu kecil ke dalam air. Melihat sahabatnya begitu serius, Abu Nawas yang kebetulan lewat pun mendekat. "Wahai Abu Jahil, kenapa wajahmu kusut seperti kain belum disetrika?" Abu Jahil pun menghela nafas panjang. "Abu Nawas, aku tuh sedang memikirkan sesuatu. Kenapa ya dalam hidup ini harus ada halal dan haram? Kenapa Allah tidak membiarkan semuanya bebas saja? Bukankah hidup akan lebih mudah tanpa aturan?" Abu Nawas pun tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Wah, pertanyaanmu bagus juga, Abu Jahil. Tapi aku tak akan menjawabnya dengan ceramah yang panjang. Ayo, kita jalan-jalan sebentar." Mereka berdua pun berjalan ke sebuah ladang yang luas. Di sana terlihat pagar tinggi yang mengelilingi ladang berisi tanaman subur. Dan di luar pagar banyak gulma dan rumput liar tumbuh tak terkendali. Abu Nawas pun menunjuk ladang itu. "Lihat itu Abu Jahil, tanaman yang di dalam pagar tumbuh rapi dan subur. Tapi coba kamu lihat, di luar pagar tumbuh semrawut dan saling berebut makanan dari tanah." Abu Jahil pun mengangguk. "Oh iya, tentu saja. Pagar itu kan melindungi tanaman agar tidak dimakan hewan dan tidak berebut dengan gulma, Abu Nawas." Abu Nawas pun tersenyum. "Nah, begitulah halal dan haram, Abu Jahil. Aturan Allah itu seperti pagar yang melindungi kita. Apa yang halal adalah tanaman subur yang diberkahi, dan apa yang haram adalah gulma yang merusak. Jika tidak ada pagar, semuanya akan bercampur dan hidup kita akan kacau balau, Abu Jahil." Abu Jahil pun menggaruk kepalanya. "Tapi Abu Nawas, masalahnya semua hal-hal yang haram itu terlihat begitu menyenangkan." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Tentu saja. Ya sama seperti gulma yang tumbuh cepat dan terlihat segar, tapi sebenarnya merugikan tanaman lain. Allah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Hal-hal yang haram mungkin terlihat menggiurkan, tapi di baliknya ada bahaya besar yang mengancam jiwa dan kehidupan kita, Abu Jahil." Abu Jahil pun merenung sejenak. "Oh, jadi halal dan haram itu bukan sekedar aturan ya, tapi bentuk kasih sayang Allah untuk melindungi kita." "Nah, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Allah tidak ingin kita tersesat atau merusak diri sendiri. Halal adalah jalan yang aman, sementara haram adalah bahaya yang tersembunyi. Kita hanya perlu percaya bahwa Allah itu selalu tahu yang terbaik." Abu Jahil pun tersenyum. Ya, aku mengerti sekarang, Abu Nawas. Jika Allah sudah menentukan sesuatu itu haram, pasti karena ada mudorot di baliknya kan? Dan jika sesuatu itu halal, pasti karena ada kebaikan di dalamnya. Tapi bagaimana kalau aku tergoda untuk melakukan hal yang haram, Abu Nawas?" Abu Nawas pun menatap sahabatnya dengan lembut. "Godaan itu wajar, Abu Jahil. Kita manusia bukan malaikat. Tapi disinilah ujian kita. Allah memberi kita akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, setiap kali kamu menahan diri dari yang haram, Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik.
Bukankah ladang yang dijaga akan menghasilkan panen yang melimpah? Abu Jahil pun mengangguk mantap. Oh begitu ya Abu Nawas, aku mengerti sekarang. Halal dan haram bukan untuk membatasi kebebasan kita, tapi untuk memastikan kita menjalani hidup dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah memang maha penyayang. Abu Nawas pun menepuk pundak sahabatnya itu. Ketaatan pada Allah bukan tentang kehilangan kebebasan, tapi tentang mendapatkan ketenangan. Dan percayalah, mengikuti aturannya akan selalu membawa keberkahan Abu Jahil. Dan sejak hari itu Abu Jahil pun tak lagi mempertanyakan mengapa ada halal dan haram. Ia sadar bahwa aturan Allah adalah bentuk kasih sayang yang selalu mengarahkannya kepada jalan yang terbaik. Dan meskipun godaan itu selalu datang, ia berusaha untuk memilih jalan yang diberkahi olehnya. Karena ia percaya di balik setiap aturan ada cinta Allah yang tak pernah padam. Kisah selanjutnya. Di suatu sore yang cerah, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon besar di tepi sungai menikmati teh hangat. Tiba-tiba seorang pemuda datang menghampirinya dengan wajah penuh dengan penasaran. Pemuda itu terlihat gelisah dan tanpa basa-basi ia langsung bertanya, "Abu Nawas, bolehkah aku bertanya sesuatu yang sudah lama mengganjal pikiranku?" Abu Nawas pun menyesap tehnya dan tersenyum. "Tentu saja, apa yang membuatmu gelisah?" Pemuda itu duduk dan berkata, "Mengapa dalam Islam wanita seolah-olah dibatasi kebebasannya? Mereka harus menutup semua badan, tidak boleh sembarangan keluar rumah, dan harus mematuhi banyak aturan. Bukankah itu seperti mengekang mereka, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum dengan penuh arti. "Pertanyaan yang menarik, tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku melakukan sebuah percobaan kecil, agar kamu bisa memahami jawabannya dengan lebih mudah." Pemuda itu pun mengangguk, penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mengambil 2 ekor burung dari sangkar kecil di dekatnya. Burung yang pertama dibiarkan terbang bebas di udara, sementara burung yang kedua tetap di dalam sangkar, namun dengan makanan, air, dan perlindungan dari panas serta hujan. "Lihatlah kedua burung ini," kata Abu Nawas. "Yang satu bebas terbang kemanapun dia pergi, tetapi dia harus mencari makan sendiri dan menghadapi segala bahaya di luar sana. Sementara burung yang ada di dalam sangkar, meskipun terbatas ruang geraknya, ia aman dari ancaman burung pemangsa dan tidak perlu khawatir soal makanan." Pemuda itu pun mengerutkan dahi. "Tapi burung yang ada di dalam sangkar tidak bisa menikmati kebebasan, Abu Nawas." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Benar, tetapi kebebasan tanpa aturan dan batasan juga penuh resiko. Burung yang terbang bebas mungkin terlihat bahagia, namun setiap saat ia bisa saja tersesat, bahkan kelaparan atau mungkin menjadi mangsa. Sedangkan burung yang disangkar punya perlindungan dan segala kebutuhan dasarnya pun terpenuhi." Pemuda itu pun terdiam sejenak, mencoba mencerna maksud Abu Nawas. "Kamu tahu," lanjut Abu Nawas, "Islam menetapkan aturan-aturan bukan untuk mengekang wanita, tetapi untuk melindungi mereka dari bahaya yang tidak terlihat. Banyak aturan yang kelihatannya seperti pembatasan, tetapi sebenarnya itu adalah bentuk perlindungan dan perhatian. Seperti sangkar yang memberi keamanan, aturan-aturan ini memastikan wanita dihormati, tidak diperlakukan semena-mena, dan terhindar dari bahaya." Pemuda itu pun akhirnya tersenyum merasa tercerahkan. "Jadi Islam sebenarnya tidak mengekang wanita ya Abu Nawas, tetapi melindungi mereka agar tetap aman dan dihargai." Abu Nawas pun mengangguk. "Benar sekali, kebebasan yang tanpa batas kadang malah membawa bahaya. Islam mengajarkan bahwa dengan batasan yang baik,
seseorang bisa lebih bahagia dan terhindar dari hal-hal yang buruk. Jadi, aturan yang ada bukan untuk mengurangi kebebasan, tetapi untuk memberikan kebebasan yang lebih bermakna. Pemuda itu pun mengangguk setuju. Terima kasih Abu Nawas, penjelasanmu sungguh bijak dan masuk akal. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja ingin kembali menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia berkata kepada Abu Nawas bahwa dirinya menginginkan sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Tentu saja permintaan itu membuat Abu Nawas bingung. "Sesuatu apa yang Paduka maksud itu?" tanya Abu Nawas. "Ya, apapun lah Abu Nawas. Yang penting itu harus sesuatu yang tidak ada di dunia ini Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Baiklah Paduka yang mulia, beri saya waktu 3 hari untuk mencarinya," balas Abu Nawas. Lalu ia pun pamit undur diri dari hadapan Baginda Raja. Hari demi hari berlalu, namun Abu Nawas belum juga menemukan jawaban atas permintaan aneh itu. Hingga waktu yang dijanjikan hampir tiba, ia tetap belum menemukan solusi. Ia pun pasrah, bersiap-siap untuk menerima hukuman dari Baginda Raja. Namun saat ia hendak berangkat ke istana, matanya tertuju pada sebuah peti kecil yang sudah sangat tua dan lapuk. "Wahai istriku, dari mana kamu mendapatkan peti itu?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. "Oh, itu aku menemukannya di gudang. Sayang kalau tidak dimanfaatkan," jawab sang istri. Karena penasaran, Abu Nawas pun mendekati peti itu dan membukanya. Ternyata isinya kosong. Dari situlah muncul ide cemerlang di benaknya. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas segera berangkat ke istana sambil membawa peti tersebut. Setelah tiba, ia langsung menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang aku inginkan?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia, saya menyimpannya di dalam peti ini Paduka," jawab Abu Nawas sambil menunjukkan peti yang dibawanya. "Apa isinya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Yang pasti sesuai permintaan Paduka, sesuatu yang tidak ada di dunia ini," jawab Abu Nawas dengan mantap. "Ya sudah, coba berikan peti itu kepadaku," pinta Baginda Raja. Abu Nawas pun langsung menyerahkannya. Melihat bagaimana Abu Nawas memperlakukan peti itu dengan sangat hati-hati, Baginda Raja semakin penasaran. Namun saat dibuka, ternyata isinya benar-benar kosong. "Mana isinya Abu Nawas? Aku tidak melihat apa-apa," tanya Baginda Raja dengan heran. Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, sesuatu yang tidak ada di dunia tentu saja tidak bisa terlihat di dunia Paduka." Mendengar jawaban itu, Baginda Raja pun tertawa terbahak-bahak dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari ada seorang pemuda yang tidak percaya akan adanya akhirat. Baginya keyakinan tersebut hanyalah omong kosong belaka. Pemuda ini sangat berhasrat mengajak debat siapa saja yang mempercayai akhirat. Suatu ketika saat nongkrong di warung, ia melihat Abu Nawas sedang duduk bersama teman-temannya. Saat itu, Abu Nawas sedang menjelaskan betapa pedihnya siksa kubur.
terutama bagi orang-orang kafir yang tidak mempercayai Allah dan Rasul-Nya. Ya Abu Nawas, jadi orang kafir ketika di dalam kubur langsung mendapatkan siksaan? Tanya salah satu kawannya. Ya, benar. Orang kafir itu memang langsung disiksa di alam kubur, jawab Abu Nawas. Mendengar percakapan ini, si pemuda pun merasa penasaran. Apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Aku ingin membuktikannya, pikir si pemuda dalam hati. Ia segera meninggalkan warung dan menuju pemakaman orang kafir. Sesampainya di sana, si pemuda mendekati salah satu makam dan menempelkan telinganya ke tanah kuburan. Namun setelah sekian lama, si pemuda tidak mendengar apapun. Ah, dasar Abu Nawas, banyak sekali dia berdusta. Pantas saja banyak disukai orang. Bicaranya terdengar sangat meyakinkan, tapi semuanya omong kosong, batin si pemuda. Ia merasa ini adalah saat yang tepat untuk mempermalukan Abu Nawas di depan orang-orang. Dengan penuh keyakinan, ia kembali ke warung dan menemui Abu Nawas dan kawan-kawannya. Ya Abu Nawas, barusan aku dari kuburan orang kafir. Katanya mereka disiksa di sana. Tapi aku sama sekali tidak mendengar apapun. Tidak ada tuh suara tangisan ataupun teriakan. Ceritamu tentang sisa kubur hanyalah dongeng belaka, Abu Nawas. Itu tidak bisa dibuktikan. Mendengar pernyataan si pemuda yang tiba-tiba itu, Abu Nawas sempat terkejut. Namun dengan tenang ia berkata, "Wahai anak muda, kemarilah, duduklah bersama kami, biar aku jelaskan." Si pemuda pun mendekati Abu Nawas dan duduk tepat di sampingnya. "Jadi kamu tidak percaya adanya akhirat?" tanya Abu Nawas. "Sama sekali aku tidak percaya. Coba mana buktinya kalau akhirat itu ada?" jawab si pemuda dengan penuh keyakinan. "Jadi kamu juga tidak percaya dengan adanya siksa kubur?" tanya Abu Nawas kembali. "Oh, tentu aku tidak percaya. Aku kan tadi sudah bilang, aku barusan dari kuburan orang kafir yang katanya sedang disiksa. Tapi aku sama sekali tidak mendengar teriakan mereka," jawab si pemuda. "Wahai anak muda, ada yang perlu kamu ketahui. Antara alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat itu dimensinya berbeda-beda. Tidak mungkin bergabung menjadi satu," terang Abu Nawas. "Ah, itu sih hanya alasanmu saja, Abu Nawas. Karena kamu itu memang tidak bisa membuktikan ucapanmu," sanggah si pemuda. "Ya sudah, gini saja. Aku akan bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah tidur di samping kawanmu dan dalam tidurmu kamu memimpikan sesuatu?" tanya Abu Nawas. Ya, pernah. Memangnya kenapa?" tanya si pemuda. "Nah, begini. Ketika kamu bermimpi sesuatu yang menakutkan, misalnya kamu dikejar oleh ular raksasa, saat itu kamu sangat ketakutan, bahkan sampai teriak minta tolong dan berlari sekejang-kejangnya. Apakah kawanmu yang sedang tidur di sampingmu mendengar teriakanmu? Apakah kawanmu bisa mengetahui kalau kamu sedang mengalami ketakutan yang amat sangat? Justru yang kawanmu tahu, dia menganggap kamu sedang tidur pulas, padahal waktu itu kamu sedang ketakutan dan butuh pertolongan. Dan itulah contoh gambaran saat kamu mendatangi kuburan orang kafir. Mereka terlihat begitu tenang, padahal mereka sudah mengalami siksaan yang begitu dahsyat," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan itu, si pemuda hanya terdiam. Dalam hatinya, ia membenarkan apa yang diterangkan oleh Abu Nawas. Penjelasan itu menyadarkannya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilihat atau didengar dengan indera biasa. Namun, bukan berarti hal itu tidak ada. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Suatu hari seorang pemuda datang menemui Abu Nawas. Pemuda itu tampak bingung dan resah. Ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali tahu bagaimana membedakan orang yang jujur dari yang munafik. Kadang orang tampak baik di depan, tapi di belakangnya berbeda." Abu Nawas pun tersenyum kecil, lalu berkata, "Ayo kita jalan-jalan ke pasar, akan aku tunjukkan caranya." Mereka berdua pun berjalan bersama menuju pasar, dan setibanya di sana, Abu Nawas memperhatikan orang-orang sedang bertransaksi. Dia menunjuk seorang penjual buah yang sedang tersenyum lebar kepada pembeli. "Coba lihat orang itu," kata Abu Nawas.
Dia tampak ramah, tapi lihat tangannya. Ketika menimbang buah, dia diam-diam mengurangi beratnya. Senyumnya manis, tapi perbuatannya curang. Inilah contoh orang munafik. Pemuda itu pun mengangguk, namun belum puas. Apakah hanya dengan tindakan curang kita bisa menilai seseorang menjadi orang munafik, Abu Nawas? Abu Nawas pun tertawa kecil, lalu mengajak pemuda itu ke rumah seorang pejabat yang terkenal sangat dermawan. Mereka tiba di rumah pejabat itu, dan Abu Nawas pun mengetuk pintunya. Pejabat itu keluar dengan senyuman lebar. "Selamat siang, Abu Nawas, apa yang bisa aku bantu?" Abu Nawas pun menjawab, "Tuan, kami hanya ingin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang amal dan sedekah?" Pejabat itu menjawab dengan penuh semangat, "Amal dan sedekah adalah kewajiban setiap orang, Abu Nawas. Aku saja selalu menyisihkan sebagian hartaku untuk kaum fakir miskin." Abu Nawas pun tersenyum lalu berkata, "Bagus sekali, Tuan. Tapi aku dengar dari para tetanggamu bahwa kamu hanya bersedekah ketika ada orang penting yang melihatmu. Apakah benar begitu?" Pejabat itu pun seketika terdiam, wajahnya memerah. Dia mencoba tertawa untuk menutupi rasa malunya. "Oh, itu hanya kebetulan saja, Abu Nawas. Tidak seperti yang kau kira." Setelah pamit dari rumah pejabat itu, Abu Nawas pun berkata kepada pemuda, "Munafik bukan hanya tentang perbuatan buruk yang disembunyikan. Terkadang mereka menunjukkan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain." Pemuda itu pun mulai mengerti, tetapi Abu Nawas melanjutkan, Namun cara terbaik untuk mengenali orang munafik adalah dengan memperhatikan apa yang mereka lakukan di saat tidak ada orang yang mengawasi mereka. Munafik adalah mereka yang berbeda di depan dan di belakang. Waspadalah kepada mereka yang terlalu sibuk terlihat baik di depan umum, tapi hatinya kosong dari niat baik yang tulus. Pemuda itu pun tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih, Abu Nawas, sekarang aku mengerti." Abu Nawas pun tertawa kecil. "Ingatlah pemuda, kejujuran tidak selalu ada di permukaan. Terkadang kamu harus lebih jeli melihat apa yang ada di balik senyuman dan kata-kata yang manis." Kisah selanjutnya. Bagi pemeluk agama Islam, mungkin nama Hamzah bin Abdul Muthalib tidaklah terdengar asing. Dia adalah salah satu paman Nabi yang memiliki peran begitu besar dalam perjuangan beliau Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam. Menjadi seorang paman, sahabat sekaligus saudara sepersusuan, Hamzah tentu memiliki hubungan yang amat dekat dengan Rasul. Hamzah bin Abdul Muthalib dilahirkan di Mekah sekitar tahun 568. Merujuk dari tahun dilahirkannya ini, usia Hamzah diperkirakan lebih tua 2 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Dia adalah anak dari Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad, dan adik berbeda ibu dari Abdullah, yaitu ayah Nabi. Artinya, Hamzah dan Abdullah adalah adik kakak dengan satu ayah tetapi berbeda ibu. Meski begitu, ternyata hubungan antara Hamzah dan Rasul juga terhubung dari pihak ibu. Pasalnya, Halah binti Wuhaib, yaitu ibu Hamzah, adalah saudara sepupu Aminah, yaitu ibu Nabi Muhammad. Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW dengan Hamzah memiliki hubungan yang begitu dekat sejak kecil. Terlebih beliau berdua juga terhitung sebagai saudara sepersusuan. Oleh sebab itulah, Hamzah memiliki rasa sayang dan hormat yang begitu tinggi pada Rasul, bahkan sebelum mulai memeluk Islam. Walau memiliki hubungan yang begitu dekat, dalam proses dan upaya Rasulullah menyebarkan agama Islam, Hamzah belum memeluk agama Islam. Meskipun demikian, hal itu sama sekali tidak mengurangi rasa hormat serta sayang yang dimilikinya terhadap Nabi Muhammad. Dia selalu ada untuk melindungi Nabi Muhammad pada masa-masa sulit beliau, dan bahkan akan marah jika mendapati seseorang yang menjelek-jelekan hingga menyakiti Nabi Muhammad. Apalagi Hamzah adalah seorang pemuda yang dikenal begitu jenius dan lihai memainkan panah, sehingga disegani oleh banyak orang. Adapun asal mula Hamzah memutuskan memeluk Islam adalah ketika ia tidak terima Nabi Muhammad diserang oleh Abu Jahal. Dikisahkan bahwasanya seorang budak wanita
melihat Abu Jahal yang bertemu dengan Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Di sana, dia menyakiti dan memaki-maki Nabi Muhammad. Hal ini pun diceritakan oleh budak tadi kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Mendapati cerita itu, sebagai seorang pemuda Quraisy dengan harga diri tinggi dan kepribadian tegas, Hamzah merasa tidak terima. Dia pun menghampiri Abu Jahal dengan membawa busur panah. Abu Jahal yang saat itu sedang duduk-duduk di antara kaumnya, berdiri untuk menyambut Hamzah. Namun pemuda itu mengangkat busur panah kemudian memukulkannya pada kepala Abu Jahal hingga terluka. Dan di saat itulah Hamzah menyatakan bahwa dirinya di pihak Nabi Muhammad. Hamzah sempat dilanda keraguan karena memang awalnya kalimat itu keluar secara spontanitas atas harga diri akan keluarganya yang tidak ingin disakiti. Hingga kemudian dia hanya meminta petunjuk pada Tuhan dan Maha Suci Allah yang kemudian meneguhkan hatinya. Hamzah pun menceritakan hal ini pada Rasulullah SAW. Dan beliau turut bersukacita atas masuknya Hamzah ke agama Islam. Mengetahui hal ini, kaum Quraisy bertambah khawatir dan gelisah, karena dengan masuknya Hamzah ke agama Islam membuat kemungkinan pengikut Nabi menjadi lebih banyak juga. Setelah Hamzah bin Abdul Muthalib memeluk Islam, Abu Jahal berpikir bahwa perang antara kaum Muslim dan kaum Quraisy sudah tidak dapat dielakkan lagi. Karena itu, dia mulai kesana kemari menghasut serta memprovokasi kaum Quraisy untuk menyakiti Rasul dan pengikutnya. Hal ini tidak dapat dihindari lagi. Rasul dan pengikutnya mendapat tindakan kekerasan lebih banyak. Tetapi di samping itu, keislaman Hamzah secara tidak langsung juga menjadi perisai serta benteng pelindung untuk kaum muslimin. Lebih dari itu, karena Hamzah begitu tegas, cerdas, dan berwibawa, dia banyak disegani dan memiliki daya tarik tersendiri. Sebab hal inilah banyak kabilah-kabilah Arab yang kemudian tertarik untuk mengetahui agama Islam lebih dalam. Selain hal itu, ketangkasan Hamzah membuatnya menjadi salah satu orang yang dipercayai untuk mendampingi Rasulullah dalam setiap peperangan. Pada Perang Badar tahun 2 Hijriah, Hamzah bin Abdul Muthalib serta Ali bin Abi Thalib ditunjuk sebagai pemimpin pasukan kaum muslim pertama yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan keberanian luar biasa yang ditunjukkan dan dikerahkannya, umat muslim mendapat kemenangan dalam Perang Badar. Terdapat banyak korban yang jatuh dari pihak kaum kafir Quraisy pada Perang Badar. Sebab itulah mereka merasa harus membalas kekalahan yang telah terjadi dengan menghimpun kekuatan dan mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya. Pada Perang Uhud tahun 3 Hijriah, setelah Perang Badar, Hamzah turut terlibat lagi dalam perang lanjutan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy, yaitu Perang Uhud. Para kaum Quraisy yang bertekad membalas dendam menjadikan Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai sasaran utama. Pada pertempuran ini, kaum Quraisy membawa hingga total lebih dari 3.000 pasukan. Adapun pasukan ini meliputi 700 unta, 200 kavaleri, serta pemanah dan infanteri. Sementara pasukan muslimin total berjumlah sekitar 1.000 orang, gabungan dari kaum muslim di Madinah. Pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW ini bertemu dengan pasukan lawan di dekat Jabal Uhud. Selama peperangan, beberapa pasukan muslim yang dipimpin oleh Hamzah berada di tengah dan menyerang musuh ke arah kanan dan kiri. Saat kemenangan dirasa sudah dekat, Rasulullah memerintahkan agar para pasukan pemanah tetap di atas bukit Uhud untuk berjaga. Tapi mereka tidak mentaatinya dan turun untuk mengambil harta rampasan perang. Dan ini menjadi sebuah titik balik. Kaum Quraisy pun menyadari pertahanan yang longgar ini dan segera menyerang balik dengan menduduki bukit dan melancarkan serangan dari atas bukit Uhud. Setelah itu, Hamzah akhirnya syahid dalam Perang Uhud akibat tombak yang dilayangkan oleh seorang budak bernama Wahsy. Terdapat kisah mendalam di balik wafatnya beliau itu yang kemudian menjadi salah satu kisah legenda karena memiliki kisah tersendiri di balik syahidnya. Berikut adalah rangkuman peristiwa yang menyebabkan kematian Hamzah dikenang begitu banyak oleh kaum muslimin. Diawali dari terbunuhnya Tu'aimah oleh Hamzah saat Perang Badar. Kisah ini diawali saat Perang Badar. Hamzah yang begitu pemberani dan buas memerangi kaum kafir Quraisy. Saat itu berhasil melumpuhkan Tu'aimah bin Adi hingga tewas.
Sementara itu, kematian Tu'aimah menorehkan luka mendalam pada keponakannya, yaitu Wahsy. Tentu masih banyak kaum Quraisy lain yang tewas saat peperangan, termasuk Utbah bin Robi'ah dan Syaibah bin Robi'ah, yang mana merupakan ayah serta paman Hindun binti Utbah. Al-Walid bin Utbah yang merupakan saudara Hindun juga mati dalam peperangan di tangan Ali bin Abi Thalib. Kematian beberapa kaum Quraisy inilah yang menciptakan dendam bagi beberapa orang, sehingga mereka benar-benar ingin membunuh Hamzah untuk membalas dendam. Abu Sufyan bin Harb yang saat itu memimpin pasukan Quraisy dalam perang Uhud, memutuskan untuk membuat para wanita juga ikut serta dalam peperangan. Para wanita ini terdiri dari mereka yang merasa sakit hati karena kematian keluarganya dalam perang sebelumnya, yaitu saat perang Badar. Dengan ini, Hindun yang juga istri Abu Sufyan segera mendaftar karena kematian ayah, paman, serta saudaranya. Sementara itu, Wahsy juga ikut atas kematian pamannya, serta kesepakatan yang dibuatnya dengan Jubair bin Mut'im. Saat pasukan Quraisy akan berangkat, Jubair mengatakan pada Wahsy bahwa dia akan membebaskannya dari perbudakan, asal bisa membunuh Hamzah. Dengan jaminan bahwa janji itu telah disaksikan banyak orang, Wahsy semakin bertekad untuk membunuh Hamzah. Walau tidak memiliki keterampilan berperang yang cukup baik, Wahsy dikenal sangat pandai melemparkan lembing tepat sasaran. Karena itu, Hindun menaruh harapan padanya dan mengatakan pada Wahsy untuk menyembuhkan luka hati mereka atas kepergian keluarga di medan perang. Saat kedua belah pihak pasukan bertemu dan berperang, Wahsy dengan awas mencari dan mengincar Hamzah. Memang tidaklah sulit untuk mengenalinya di antara banyak orang, karena pada kepala Hamzah selalu terpasang bulu burung unta, lazimnya tanda kepahlawanan di Arab masa itu. Wahsy yang bersembunyi di balik batu melihat Hamzah begitu gagah berani maju dan merobohkan para lawannya dengan menebaskan pedang. Sementara itu, tiba-tiba seorang penunggang kuda bernama Shiba bin Abdul Uzza menantang Hamzah agar Wahsy bisa menyerangnya. Tentu saja Hamzah menyambut Shiba dan segera mengalahkannya dengan sekali tebas. Walau begitu, pengorbanan Shiba ini membuat posisi Hamzah terjangkau oleh Wahsy. Dia segera membidikan tombaknya yang tepat mengenai pinggang Hamzah bagian bawah hingga tembus ke depan. Saat peperangan telah selesai, Hindun turun menuju arena peperangan tadi serta mencari tubuh Hamzah bin Abdul Muthalib yang sudah tidak bernyawa. Karena begitu bencinya, diambilnya hati Hamzah kemudian dikunyahnya, walau akhirnya tak ditelan dan dimuntahkannya kembali. Kematian Hamzah membuat Nabi Muhammad SAW begitu sedih, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nahl ayat 126 untuk mengabadikan kematian paman Rasul ini. Karena keberanian itulah Hamzah pun dijuluki sebagai Asyadullah atau singa Allah. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi masalah tak perlu diragukan lagi, apalagi ketika mendapat tantangan dari Baginda Raja. Bahkan tantangan yang terbilang mustahil pun dengan mudahnya diselesaikan oleh Abu Nawas. Sementara bagi sang raja sendiri, hal ini merupakan hiburan untuknya, meskipun terkadang menjadi bumerang. Bagaimana tidak? Karena bukan sekali dua kali, saat Abu Nawas menyelesaikan tantangan justru membuat Baginda Raja malu di hadapan menteri-menterinya. Tapi itulah resiko yang harus ditanggung bila berurusan dengan orang cerdik seperti Abu Nawas. Dan kali ini, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja baru pulang dari negeri seberang. Ia pun menceritakan pengalamannya selama tinggal di sana, termasuk mengenai seorang pengawal pribadi Raja negeri seberang yang terkenal sakti.
Si pengawal tersebut bisa muncul tiba-tiba tanpa diketahui dari mana datangnya. Mendengar cerita Baginda Raja, sang menteri pun merasa takjub. "Maksud Paduka, pengawal itu muncul tiba-tiba?" tanya sang menteri merasa heran. "Benar, menteriku. Saat itu aku sedang duduk dengan raja negeri seberang itu. Tapi di samping kanan kirinya tak ada seorang pun pengawal. Lalu aku coba tanya kepadanya, 'Kenapa pengawalmu tidak mendampingi?' Dia malah tersenyum. Kemudian dia teriak memanggil pengawalnya. Tiba-tiba di hadapan kami sudah berdiri seorang pengawal yang entah datangnya dari mana," kata Baginda Raja menjelaskan. "Wah, bisa jadi pengawal tersebut sebenarnya adalah jin, Paduka," timpal sang menteri. "Mungkin juga, bisa jadi dia adalah jin," balas Baginda Raja. Setelah mendengar cerita tersebut, sang menteri muncul ide akan sebuah tantangan. Kemudian ia pun mengungkapkan idenya tersebut kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, bukankah selama ini tantangan Paduka selalu berhasil dikalahkan Abu Nawas? Bagaimana kalau Abu Nawas ditantang seperti pengawal sakti itu?" kata sang menteri mengusulkan. "Tantangan? Tantangan seperti apa? Aku belum paham dengan maksudmu," tanya Baginda Raja bingung. "Begini Paduka, Abu Nawas kita tantang hadir di depan Paduka, tapi tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh berkendara, dan tidak boleh kelihatan. Dia harus datang tiba-tiba seperti pengawal itu," kata sang menteri menjelaskan. "Bagus sekali idemu, aku setuju. Kali ini Abu Nawas pasti akan kalah," balas Baginda Raja kegirangan. Tanpa membuang-buang waktu, Baginda Raja langsung memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Abu Nawas, apakah kamu masih berani menerima tantanganku?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya berani, Paduka. Tapi saya perlu tahu, apa imbalannya kalau saya berhasil?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Karena tantangan ini sangat sulit dan mustahil, hadiahnya akan aku tambahkan menjadi 1000 dinar. Tapi bila kamu gagal, sebagai hukumannya, kamu harus memandikan kuda-kuda istana selama sebulan. Dan semua hadiah yang selama ini aku berikan, harus kamu kembalikan. Karena hadiah tersebut akan aku serahkan kepada menteriku, sebab dialah yang punya ide tantangan ini. Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja kembali. Mendengar hadiah yang begitu besar, spontan Abu Nawas langsung tergiur. "Siap, Paduka yang mulia, saya sangat bersedia," sahut Abu Nawas dengan muka berseri-seri. Kemudian Baginda Raja memberitahu tantangan yang akan ia berikan. "Abu Nawas, dengar baik-baik tantangannya. Besok kamu harus ada di sini persis seperti sekarang ini, berdiri tepat di hadapanku. Tapi ada syaratnya. Kamu kesini tidak boleh berjalan kaki, tidak boleh naik kendaraan, dan tidak boleh terlihat oleh siapapun. Pokoknya tahu-tahu kamu sudah ada di sini," jelas Baginda Raja. Seketika jantung Abu Nawas langsung berdebar kencang mendengar tantangan tersebut. "Waduh, ini tantangan yang mustahil. Mana mungkin aku bisa melakukannya?" pikir Abu Nawas. Di tengah kebingungan Abu Nawas, Baginda Raja kembali berkata, "Gimana Abu Nawas? Kalau kamu membatalkan tantangan ini, itu sama saja kamu mengaku kalah. Dan itu berarti kamu harus menjalani hukuman dan menyerahkan semua hadiahmu kepada menteriku." Sementara sang menteri merasa puas dengan ide tantangan yang dimilikinya. "Mampus kau Abu Nawas, kamu akan menderita selama sebulan," ucap sang menteri dalam hati. Nasi sudah menjadi bubur. Abu Nawas tak mungkin membatalkan tantangan tersebut. Ia pun lalu memohon diri kepada Baginda Raja untuk pamit pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas duduk di teras depan sambil memutar otaknya. Ia terus memikirkan cara agar terlepas dari hukuman. Namun sampai waktu menjelang sore, ia tak juga menemukan solusinya. Hampir saja Abu Nawas dibuat stres karena akal cerdiknya selalu menemukan jalan buntu. Saat ia tengah termenung, salah seorang tetangganya lewat di depan Abu Nawas dengan memanggul karung besar. Iseng-iseng Abu Nawas bertanya kepadanya,
Kawan, bawa apa kau itu?" Dengan masih memanggul karung, tetangganya pun menjawab, "Kambing, Abu Nawas." "Loh, kambing? Kenapa tidak dituntun saja? Kan lebih gampang," kata Abu Nawas menyarankan. "Ini sih sengaja, Abu Nawas, biar orang-orang tidak tahu kalau aku bawa kambing. Malu," balas tetangganya. Dari situlah akhirnya Abu Nawas menemukan solusi atas tantangan Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pergi menemui menteri yang mempunyai ide tantangan tersebut. "Tuan Menteri, pusing saya. Sepertinya besok saya akan dihukum. Tapi saya bisa minta tolong nggak, Tuan Menteri?" pinta Abu Nawas. "Mau minta tolong apa?" tanya sang menteri. "Begini, Tuan. Besok saya minta tolong ambilkan karung yang ada di rumahku dan bawalah ke hadapan Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Memang apa isinya karung itu, Abu Nawas?" tanya sang menteri kembali. "Isinya semua hadiah dari Baginda Raja, Tuan Menteri. Selama ini aku kumpulkan di dalam karung tersebut. Bukankah nantinya juga akan menjadi milikmu?" ujar Abu Nawas. "Oh, baiklah Abu Nawas, besok aku bawakan," balas sang menteri. Esok paginya, sang menteri menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, ia hanya menjumpai istrinya. "Mana Abu Nawas?" tanya sang menteri. "Abu Nawas sudah berangkat ke istana, Tuan," jawab istri Abu Nawas. Kemudian istri Abu Nawas menunjukkan karung yang akan dibawa oleh Tuan Menteri. Dengan hati gembira, sang menteri memanggul karung tersebut sampai ke istana. Meskipun terik matahari sangat panas, tak membuat sang menteri merasa letih, karena rasa letihnya terobati dengan hadiah yang akan ia dapatkan. Setelah sang menteri tiba di istana, ia pun segera menghadap Baginda Raja. "Itu apa yang kau bawa? Dan mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Bukankah Abu Nawas sudah kesini? Kata istrinya ia sudah berangkat dari pagi, Paduka." "Nah, kalau karung ini isinya katanya semua hadiah yang Abu Nawas kumpulkan," jawab sang menteri. "Mana? Sampai saat ini Abu Nawas belum kelihatan." "Ya sudahlah, kita tunggu saja. Sekarang buka ikatan tali karung itu. Aku ingin melihat isinya." Sang menteri pun langsung membuka ikatan tali karung tersebut. Ketika karung itu terbuka, tiba-tiba muncul Abu Nawas dari dalam karung. "Hamba sudah di sini, Paduka. Seperti yang Paduka inginkan. Tidak berjalan kaki, tidak berkendara, dan tidak diketahui oleh siapapun," ujar Abu Nawas. Sontak Baginda Raja dan menteri terkejut dibuatnya. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal dengan tingkah Abu Nawas ini. "Gila, kamu memang cerdik, Abu Nawas," puji Baginda Raja sambil terus tertawa. Sementara sang menteri yang punya ide tantangan ini malah mendapatkan sial. Ia bukan hanya gagal mendapat hadiah, tapi tanpa ia sadari, ia malah membantu Abu Nawas dalam menjalankan tantangannya. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Ya Rabbal Alamin. Entah ini sudah keberapa kalinya Abu Nawas berhadapan dengan orang ateis. Dan yang sudah-sudah, si ateis hanya tertunduk lesu karena kalah telak dengan jawaban Abu Nawas. Tapi kelompok mereka ini tak ada kapok-kapoknya. Yang satu kalah, besoknya datang lagi yang lain. Seolah mereka tidak percaya dan tidak mengakui kekalahannya. Padahal sudah jelas, semua dilibas habis oleh Abu Nawas. Tapi pada kisah kali ini, si ateis mengajukan pertanyaan yang sangat sulit.
Sampai-sampai Abu Nawas pun hampir enggan menghadapinya. Dan kisah ini bermula di suatu hari ada 2 orang ateis datang memasuki kota Baghdad. Tujuan utama mereka tak lain dan tak bukan adalah mengajak debat kepada orang yang mempercayai adanya Tuhan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di warung tempat biasa Abu Nawas nongkrong bersama kawan-kawannya. Melihat ada 2 tamu orang asing, kawan-kawan Abu Nawas ini menyambutnya dengan ramah. Setelah dipersilahkan duduk, kedua orang asing tersebut bertanya, "Ada nggak di sini orang yang mengaku pintar?" Mendengar pertanyaan tersebut, kawan-kawan Abu Nawas menjadi heran. "Memangnya kenapa, Tuan? Ada keperluan apa mencari orang pintar?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Kami ingin mengajaknya berdebat mengenai Tuhan," jawab kedua orang tersebut. "Loh, kenapa harus diperdebatkan? Memang Tuhan nggak percaya Tuhan?" tanya salah satu kawan Abu Nawas. "Memang kau pernah melihat Tuhan?" kata kedua orang ateis tersebut balik bertanya. "Ya enggak sih, tapi kan dengan adanya dunia ini dan seisi alam semesta sudah menjadi bukti bahwa Tuhan itu ada," jawab kawan Abu Nawas. "Ah, dari mana kau tahu kalau yang menciptakan alam semesta adalah Tuhan? Bisa saja kan itu adalah dongeng karangan manusia," balas kedua orang ateis. Karena takut kalah berdebat, kawan-kawan Abu Nawas memilih untuk diam. Dan tak berselang lama, datanglah Abu Nawas. Ia lalu mengambil tempat duduk di samping kawan-kawannya. "Ya Abu Nawas, kamu lihat 2 orang asing itu? Mereka ngakunya sebagai ateis dan ingin mengajak debat tentang adanya Tuhan," kata kawannya memberitahu. "Iya Abu Nawas, bahkan tadi mereka sempat mengajak kami berdebat," sambung kawan lainnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menghampiri kedua orang asing tersebut. Ia pun berkata, "Maaf nih Tuan, saya hanya ingin menyampaikan, kalau memang Tuan tidak percaya Tuhan, ya itu hak Tuan. Tapi tolong, jangan pengaruhi penduduk di sini." Bukannya merasa bersalah, kedua orang asing itu malah mengajaknya berdebat. "Ya, kalau kalian mengaku percaya adanya Tuhan, kenapa kalian tidak bisa membuktikannya?" balas si ateis. "Oh begitu? Oke, aku terima tantangan kalian. Mau tanya apa kalian?" balas Abu Nawas dengan nada kesal. "Nah gitu dong, masa katanya punya Tuhan, tapi diajak debat malah takut duluan. Nih pertanyaanku, kalau kamu memang percaya adanya Tuhan, coba, apa kau pernah melihat Tuhan? Apa kau pernah menyentuh Tuhan?" "Ya pasti nggak pernah lah," jawab Abu Nawas. "Nah kalau begitu kesimpulannya Tuhan itu memang nggak ada. Percuma dong kalian menyembah sesuatu yang nggak ada. Nih ya, segala sesuatu itu harus dipikirkan pakai akal dan logika," balas orang ateis. "Oh gitu? Ya dah, sekarang giliranku balik bertanya," kata Abu Nawas. "Oke, silakan. Kami siap menjawabnya," jawab orang ateis. "Kalian pernah lihat otak kalian? Pernah nggak menyentuh otak kalian?" Kedua orang ateis itu serempak menjawab, "Tidak pernah." Kemudian dengan nada sedikit ketawa, Abu Nawas berkata, "Nah, berarti kesimpulannya adalah kalian itu memang gak punya otak." Spontan kawan-kawan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Tak ingin dipermalukan di hadapan orang-orang, kedua ateis itu kembali bertanya, "Ya Abu Nawas, katanya Tuhan kan maha tahu. Tentunya dia tahu dong kalau manusia akan berbuat kesalahan. Terus kenapa dia tetap menciptakan manusia? Atau jangan-jangan Tuhan memang gak tahu? Tuhan macam apa itu?" ledek kedua orang ateis. "Oh, mengenai hal itu, begini, aku tanya balik kalian. Waktu kalian masih bayi nih, apa ibu kalian tahu kalau suatu saat nanti kalian akan berbuat kesalahan? Misalnya seperti menyakiti hati ibu kalian, ya walaupun cuma sekali. Atau misalnya kalian berbuat sesuatu yang membuat orang lain jengkel?" tanya Abu Nawas.
Ya tentu saja ibu kami sudah tahulah. Karena sekecil apapun, manusia pasti pernah berbuat kesalahan, jawab kedua ateis. Lah, terus kenapa ibu kalian memutuskan untuk tetap mengasuh kalian sampai dewasa? Kenapa kalian tidak dibuang saja ke laut? Atau kenapa kalian nggak dikasihkan saja untuk makan semut? Tahu kenapa? Karena rasa cinta ibu kalian lebih besar daripada kesalahan yang akan kalian buat nanti. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan sudah tahu kalau manusia pasti akan berbuat kesalahan. Tapi kenapa Tuhan tetap menciptakan manusia? Itu karena cintanya Tuhan lebih besar dari kesalahan yang akan manusia perbuat. Dan Tuhan akan mengampuninya selama manusia itu mau bertobat. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, kedua orang ateis tersebut hanya terdiam. Mereka pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.